Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 6 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua, jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna dalam pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ di bab 9 main pukulan Betawi untuk kelas 6 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya agar pembelajaran berjalan lancar, bermanfaat dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan jangan lupa juga terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami jurus 5 dan 6 main pukul Betawi, serta mempraktekkan jurus 5 dan 6 bab 9 main pukulan Betawi. Suku Betawi memiliki budaya yang meliputi kesenian, makanan, tarian, musik, dan bela diri. Bela diri ciri khas Betawi adalah pencak silat, namun lebih dikenal dengan main pukulan. Nah, memfokuskan serangan dengan menggunakan pukulan. Pada masa penjajahan, main pukulan digunakan para pendekar untuk bertahan dan melawan penjajah. Tanah Betawi dikenal sebagai gudangnya jawara, misalkan Jampang, Pitung, dan Murtado. Mereka merupakan jawara yang sangat tersohor dan ditakuti para penjajah. Selain digunakan untuk bela diri, main pukulan merupakan bagian dari kebudayaan Betawi yang harus dilestarikan. Nah, ini adalah gambar ketika sedang ada kegiatan main pukul Betawi. Nah, ini adalah Babe Jali sedang bercerita pada Danu dan Akri pada gambar ini ya. Danu dan Akri berencana mengerjakan tugas sekolahnya. Mereka mendapat tugas untuk mencari tahu sejarah main pukulan. Mereka belum tahu harus mencari informasi kemana. Ayah Danu memberitahu untuk pergi ke padepokan Babe Jali. Nah, inilah percakapannya. Dari ada tokohnya adalah Danu, Akri, ayah Danu ya. Nah, beginilah. Kri, kita harus mencari informasi kemana nih? Aku juga masih bingung nih. Ada apa Danu? Kok kayak lagi bingung gitu? Iya ya, kita dapat tugas mencari informasi sejarah main pukulan Betawi. Saya masih bingung mencari kemana ya? Kalian pergi saja ke padepokan Babe Jali, tepatnya di Kampung Manggis. Jauh tidak ya tempatnya? Tidak, 15 menit dari sini. Ayo antar. Danu dan Akri lantas bergegas ke padepokan Babe Jali. Mereka sangat antusias untuk mencari tahu sejarah main pukulan Betawi. Akhirnya mereka sampai di padepokan Babe Jali. Mereka melihat banyak anak yang sedang berlatih main pukulan. Ayah Danu kemudian memperkenalkan diri. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Tumben amat main kemari. Iya, Be. Anak-anak ingin cari tahu sejarah main pukulan Betawi. Mereka ingin tanya ke Babe. Iya, Kong. Ceritakan kepada kami sejarah main pukul Betawi. Oh, begitu. Ayo, biar Babe ceritakan sambil kita duduk di teras ya. Kemudian mereka berjalan ke teras padepokan. Danu dan Akri sudah tidak sabar mendengarkan cerita Babe Jali. Setelah sampai di teras, Babe Jali mulai bercerita. Ayo Kong,
percakapan sejarah main pukulan. Pada zaman dahulu, anak-anak seusia kalian sudah diajarkan main pukul. Anak Betawi harus bisa ngaji sama silat. Dahulu berbagai etnis di Betawi memiliki bela diri sendiri. Bela diri digunakan untuk melindungi diri dari bangsa asing dan bangsa jajah yang datang. Hingga abad 19 dikenallah istilah main pukulan. Main pukulan terus diajarkan dan berkembang hingga kini. Banyak aliran main pukulan Betawi. Sebagai generasi penerus, kalian harus bisa melakukan main pukul. Ah, begitu Kong. Kita jadi paham nih Kong tentang main pukul Betawi. Kalau begitu, kita ikut belajar main pukul. Kita lestarikan budaya kita. Ayo, siapa takut? Nah, tadi itu adalah percakapan tentang main pukul Betawi ya anak-anak ya. Main pukul merupakan bagian dari kebudayaan Betawi yang harus dilestarikan. Sebagai generasi penerus, kalian harus memahami main pukulan khas Betawi. Agar lebih memahami main pukul Betawi, ayo kita pelajari materi pada bab ini ya. Ayo menyimak. A. Sejarah main pukul Betawi. Main pukulan merupakan seni bela diri yang berasal dari suku Betawi. Main pukulan merupakan seni pertahanan dari serangan orang yang berusaha mencelakai. Main pukulan juga dapat digunakan untuk menyerang lawan. Main pukulan sendiri sudah menjadi tradisi masyarakat Betawi pertengahan abad ke-19. Pada masa itu anak-anak terutama laki-laki sudah dikenalkan dengan main pukulan. Nah, ini ada jurus cingkrik goning ya. Dalam main pukulan Betawi terdapat jurus yang menjadi ciri khas main pukulan. Main pukulan Betawi terdiri dari berbagai macam aliran yang berbeda. Adapun aliran main pukulan Betawi antara lain beksi, jiit, kiotong, dan cingkrik. Cingkrik merupakan aliran pencaksilat yang pertama kali diciptakan di Rawabelong. Aliran main pukul cingkrik diciptakan oleh Ismail bin Muayyad yang lebih dikenal dengan nama Ki Maing. Ia menciptakan aliran cingkrik karena terinspirasi oleh gerakan seekor kera yang sangat lincah. Main pukulan yang dikembangkan Ki Maing sangat tangguh saat dipakai untuk bertahan dan menyerang. Dengan bela diri ini, Ki Maing tidak terkalahkan. Ki Maing terus berlatih jurus cingkrik dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Beberapa murid Ki Maing adalah Ki Saari, Ki Ajit, dan Ki Ali. Ki Ali memiliki murid bernama Ki Goning. Nama aslinya adalah Ainin bin Urim. Jadi Ki Goning adalah murid Ki Ali. Ki Ali adalah murid Ki Maing ya. Ia mengembangkan jurus cingkrik yang kita kenal sekarang. Cingkrik goning terdiri dari jurus 1 sampai 12. Pada bab ini kita akan mengajari jurus 5 dan 6. Ayo perhatikan rangkaian jurus cingkrik 5 dan 6 berikut ini. Ini ada gambarnya jurus 5 ya anak-anak. Ada dari gerakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O ya. Pertama nih gerakan berdiri lurus, kemudian kakinya dimaju ke depan dan membentuk tangan seperti ini, kemudian tangan kanan ditekuk di perut dan seterusnya ya. Kalian bisa menerjemahkan gambar berikut ini ya. Berdasarkan kata-kata kalian, lihat gambarnya ya. Ini ada jurus 5, jumlahnya berapa yuk? Ya, coba kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gerak ya. Ini adalah jurus cingkrik goning atau cingkrik 5 ya. Nah, ini ada jurus 6. Juga coba kita hitung ada berapa nih jurus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jurus 6 jumlahnya ada 12 ya. Nah, ini berdiri tegak, kemudian kakinya maju lurus ke depan 1, tangannya ditekuk ke atas sambil mengadah, kemudian kaki
Kaki kirinya dimajukan ke depan, tangannya diangkat ke atas seperti ini. Kalian bisa menirukan gerakan-gerakan ini dan menerjemahkan ke dalam bahasa kalian masing-masing ya. Nah, ini adalah jurus 6. Ayo berlatih. Jurus cingkrik 5 dan 6 sudah kalian pahami bukan? Sekarang ayo kita berlatih cingkrik 5 dan 6. Lakukan latihan dengan berkelompok 3-5 orang. Lakukan latihan dengan kompak dan dengan kerjasama yang baik. Pilihlah ketua kelompok untuk memberikan aba-aba. Lakukan latihan secara rutin agar kalian mampu melakukan gerakan yang baik. Mintalah bimbingan guru atau orang tuamu. Lakukan latihan yang penuh semangat. Jangan mudah menyerah jika menemui hambatan. Yakinlah pada kemampuanmu, kalian pasti bisa. Sekarang kita berdiskusi ya. Nah, kalian diskusikan kesulitan apa saja yang kalian temui saat melakukan latihan cingkrik 5 dan 6. Kalian bisa menceritakannya di depan kelas dan mintalah saran dari temanmu. Jika kalian di rumah, kalian bisa melakukannya di depan orang tua kalian atau saudara kalian atau keluarga kalian. Kemudian mintalah saran dari keluarga kalian ya. Nah, di sini kita ke bagian C, nilai baik dalam pembelajaran main pukulan. Nah ya, menguasai main pukulan harus menjadikan kita memiliki sikap yang baik. Tidak boleh menjadikan kita sombong dengan kemampuan kita. Pada dasarnya setiap ilmu bela diri yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap yang luhur. Beberapa sikap luhur yang ada dalam pembelajaran main pukulan adalah sebagai berikut. Menghargai diri sendiri dan orang lain nomor 1. Nomor 2, rendah hati dan tidak sombong. Nomor 3, memiliki sikap pemberani. Nomor 4, memiliki sikap jujur. Nomor 5, selalu disiplin. Nomor 6, suka menolong. Dan nomor 7, suka melindungi orang yang lemah. Jadi ada 7 ya anak-anak nilai baik dalam pembelajaran main pukulan. Kita ke refleksi. Sudahkah kalian mengetahui sejarah main pukulan Betawi? Ya, pasti sudah ya. Sejarahnya pada abad 19 tadi ya. Dan itu untuk menjaga diri atau menjaga diri agar tidak dicelakai oleh musuh ya. Nah, zaman dulu seperti kita tahu penjajah kita ya sangat takut dengan jawara-jawara Betawi karena mereka menguasai main pukulan dengan baik ya. Apa kalian sudah bisa melakukan jurus cingkrik 5 dan 6 dengan baik? Sedang berlatih ya anak-anak ya. Jadi kalian sedang proses untuk menuju ke gerakan-gerakan yang baik. Sudahkah kalian menerapkan nilai baik dalam pembelajaran main pukulan? Pasti sudah ya. Ini nilai baiknya dari nomor 1 sampai nomor 7. Ayo biasakan menghargai orang lain, tidak bersikap sombong pada siapapun dan bekerja keras, tidak mudah menyerah. Kita ke rangkuman nomor 1. Istilah main pukulan sudah dikenal sejak pertengahan abad ke-19. Nomor 2, aliran main pukulan yang sangat banyak. Contohnya ada beksi, jiit, kiotong, dan cingkrik. Nomor 3, aliran cingkrik diciptakan oleh Ki Maing de Rawabelong. Cingkrik goning diciptakan oleh Ki Goning. Jurus cingkrik goning ada 12 jurus ya. Aliran cingkrik terinspirasi dari kera yang sangat lincah ya. Nah, sekarang kita ke evaluasi bagian A. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau dengan depan D di depan jawaban yang paling tepat. Kita ke nomor 1. Danu dan Akri mencari informasi main pukulan kemana ya? Warnet, Padepokan Babe Jali, pengurus IPSI atau sejarawan? Ya, kalian pintar betul ke B. Padepokan Babe Jali. Nomor 2, bela diri asli Betawi disebut dengan istilah pencak, judo, main pukulan atau muay thai. Nah ini C, ya benar kalian pintar C. Nomor 3, istilah main pukulan mulai dikenal pada abad A. Pertengahan abad 17, B. Pertengahan abad 14, C. Pertengahan abad ke-19, dan D. Pertengahan abad ke-16. Yang mana ya? Betul, kalian pintar. Yang C ya. Nah, pencipta aliran cingkrik pada main pukulan Betawi adalah A. Ki Goning, B. Ki Maing, C. Ki Ajit, D. Ki Ali. Ya, main pencipta cingkriknya aliran cingkrik adalah Ki Maing ya.
Ke nomor 5, penemuan gerak cingkrik pertama kali terinspirasi dari gerakan akra, B ular, C elang, D banteng. Ya, betul, pergerakan kera yang sangat lincah ya. Dalam main pukulan cingkrik goning terdapat berapa jurus? 9, B 10, C 12, C 11, D 12. Iya, 12 ya. Cingkrik tercipta di daerah Rawamangun B Rawabelong, C Rawabadak, D Rawasari. Iya, tercipta di betul, Rawabelong. Kita lanjut. Nomor 8. Nama asli Ki Goning adalah Ainin bin Urim, Ismail bin Muayyad, Ali bin Muarbun, Umay bin Wahab. Ya, yang betul yang B ya. Nomor 9. Ciri gerakan cingkrik adalah bergerak dengan A. Hati-hati dan lambat, B. Kasar dan sembarangan, C. Lincah dan gesit, D. Terburu-buru. Nah, kalau alirannya kan alirannya menirukan gerakan kera. Jadi apa ya? Ya, nomor betul C. Lincah dan gesit. Nomor 9 C ya. Nomor 10. Gerakan yang tidak terdapat pada jurus cingkrik goning 5 dan 6 adalah pukulan, sapuan, tangkapan, menendang kepala. Yang menendang kepala tentunya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ke bagian B. Sila titik-titik bahwa ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Main pukulan merupakan bela diri ciri khas suku. Betul, Betawi. Aliran cingkrik diciptakan oleh Ki Maing. Jurus cingkrik goning ada 12. Pintar kalian semua ya. Murid Ki Ali adalah siapa yo? Siapa yang tahu? Murid Ki Ali adalah cingkrik goning ya. Apa tadi siapa? Murid Ki Ali adalah, nah itu yang pencipta cingkrik goning ya. Iya. Oke, ciri gerakan cingkrik goning adalah lincah dan gesit. Jadi, nah inilah sudah kita jawab bersama. Kita lanjut ya ke bagian C. Apakah yang dimaksud dengan main pukulan? Main pukulan adalah seni pukul, merupakan berasal dari suku Betawi yang merupakan seni bela diri dari serangan orang yang berusaha mencelakai ya. Jadi ini adalah seni bela diri untuk menghindari serangan orang yang berusaha mencelakai. Bagaimana Ki Maing menemukan jurus cingkrik? Ya, terinspirasi dari gerakan kera yang lincah. Ceritakan dengan bahasamu sendiri cara melakukan jurus 5 cingkrik goning. Nah, ini ya. Gunakan pasang 4, yaitu dengan melangkahkan kaki kanan ke belakang dan tangan kiri disilangkan di perut. Tepuk paha dengan tangan kanan, setelah itu silangkan tangan kiri di depan dada. Lakukan siku-siku dan kuda-kuda dengan di tempat tengah. Kemudian nomor 3, setelah itu lakukan tendangan depan ke arah kanan dengan tangan kanan menepuk paha. Jangan lupa untuk menyilangkan tangan kiri ke depan dada. Nomor 4, lakukan pasang di bawah, yaitu dengan duduk dengan tumpuan kaki kanan dan buka tangan kiri ke belakang. Selain itu, topang badan dengan tangan kanan. Nomor 5, setelah itu letakkan tangan kiri di depan kepala dengan tangan kanan menumpu badan ya. Nomor 6, letakkan kaki kiri di depan sempok dengan tangan kanan ke atas mewakili menjunjung kebenaran. Nomor 7, putar badan ke kanan dengan melakukan tangkisan ke samping kanan dan badan gunakan kuda-kuda depan kanan ya. Nah, itu adalah jurus cingkrik 5 ya. Ceritakan dengan bahasamu sendiri cara jurus cingkrik 6, cingkrik goning ya. Hampir sama dengan gerakan cara melakukan jurus 5 cingkrik goning ya. Nomor 5. Sikap apa yang harus kalian tunjukkan pada seni bela diri main pukul? Nah, ini ya. Sikap 1, menghargai diri sendiri dan orang lain. 2, rendah hati dan tidak sombong. 3, memiliki sikap pemberani.
4. Melihat sikap jujur. 5. Selalu disiplin. 6. Suka menolong. 7. Suka melindungi orang lemah ya. Itulah. Nah, selesai sudah evaluasinya ke bagian C anak-anak. Nah, ini ada soal hot ya. Setelah berhasil menciptakan jurus cingkrik, Kimaing menjadi jawara yang tidak terkalahkan. Banyak pendekar yang mencoba bertarung dengan Kimaing. Namun tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya. Jurus cingkrik Kimaing kemudian menjadi terkenal dan banyak orang yang ingin mempelajari. Menurut kalian apa yang menjadikan jurus cingkrik susah dikalahkan? Coba berikan penjelasanmu. Apa ya? Tadi kita sudah bahas karena kita rasa itu kan dalam pembahasan tadi karena jurus cingkrik Kimaing sangat lincah dan gesit ya seperti kera. Jadi dia bergerak terus membuat dia lawan tidak dapat mengalahkannya karena sangat lincah ya. Iya, karena jurus cingkrik Kimaing menirukan gerakan kera. Kera sangat lincah dan gesit ya. Jadi sulit terkalahkan ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ bab 9 main pukulan Betawi untuk kelas 6 SD dan MI. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 10 fasilitas umum MRT dan LRT. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratnasari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.